Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Banyuwangi Aktivis Podcast. Saat ini dalam serial Legal Stories dan obrolan ringan. Kali ini kita ingin membahas satu tema, yaitu tentang politik identitas. Bersama saya di sini hadir ya, Saudara Insinyur Saiful Mutakin, Sarjana Hukum, Magister Hukum, kemudian juga Saudara Hadi Meyanto Saputro, dan di sini ada Bapak Yudo Prayitno ya, Saudara Bapak Yudo Prayitno, Sekretaris AP24 sebagai salah satu sekretaris AP24 Kabupaten Banyuwangi. Oke, kita lanjut mungkin membuka obrolan kita ya, untuk memahami ya, untuk membincangkan tentang politik identitas. Pertama kita cari tahu dulu pengertian apa sih politik identitas itu. Di sini yang kita temukan misalkan dalam Wikipedia ya, bukan politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok. Pertanyaannya adalah, seperti kita sering mendengar berita-berita tentang politik identitas ini, banyak sekali terminologi politik identitas ini dipergunakan sebagai terminologi yang benar-benar salah. Jadi seringkali politikus kita ini berkata ya, memberikan pernyataan bahwa jangan menggunakan politik identitas. Nah ini kita perlu tanggapan dari saudara-saudara kita di sini. Mungkin dari saudara Bapak Insinyur Saiful Mutakin terlebih dahulu memberikan pandangan pemaparannya tentang identitas. Apakah politik identitas ini benar-benar selalu berkonotasi buruk atau memang bagaimana sebenarnya? Silakan. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau menurut saya, apa sih identitas kan gitu? Kalau ada yang menanyakan pakai politik identitas, berarti ada juga dong istilah politik non identitas. Ya nggak lucu, wong kita ini hidup dengan identitas. Kemudian dengan adanya partai itu sudah identitas. Sampai simbolnya itu pun juga identitas. Contoh, dulu Partai Pembangunan P3, Partai Persatuan Pembangunan ini menggunakan identitas apa, Ka'bah dan sebagainya. Lalu Golkar dengan pohon beringinnya yang kekaryaan yang dijargonkan, ini kan juga identitas. Kemudian lebih ekstrim lagi di era jauh sebelum kemerdekaan atau setelah kemerdekaan, identitas Palu Arit itu juga identitas. Yang mana di situ ada komunitasnya orang-orang pekerja, kaum buruh, petani dan sebagainya, sehingga simbolnya menggunakan Palu dan Arit. Ini mulai dari awal sudah seperti itu. Dan sekarang kalau ada orang janganlah berpolitik dengan politik identitas, terus maksudnya piye? Terus bagaimana nanti aplikasinya kalau non identitas? Yang sekarang ini semuanya kelompok-kelompok lah dalam bentuk identitas. Ya. Begitu, Mas Tafa. Itu tadi tanggapannya luar biasa. Jadi benar memang ya, jika berbicara tentang politik identitas ini, maka ya garis besarnya harusnya ada politik non identitas. Ini politik identitas sudah pernah kita gunakan sejak lama. Nah ini sebenarnya apa sih yang melatar belakangi politik identitas ini kemudian menjadi buruk atau dikampanyekan buruk oleh para politikus sekarang, sampai di mana-mana itu seakan-akan menjadi sebuah kejahatan ya, misalkan kita berbicara politik identitas. Padahal mungkin sebagai orang-orang yang pernah mengalami politik dulu, ya kan jelas identitas benar-benar penting loh. Misalkan kalau P3 memiliki identitas tersendiri, Golkar memiliki identitas tersendiri, PDI memiliki identitas tersendiri. Nah, mungkin ada tanggapan dari ini Bapak Yudo Prayitno? ya, terima kasih. Saya kira ini hanya ketakutan temporer saja. Misalkan begini, di Indonesia ini ada banyak identitas. Ketika kita bicara suku, ada suku Jawa, suku Arab, suku Cina dan seterusnya. Tetapi ketika kemudian memimpin sebuah negara yang melindungi semua komponen suku itu, maka saya yakin pemimpin ini menjadi negarawan yang baik. Dan ini dihembuskan oleh sementara pihak, saya tidak tahu pihak itu yang mana, mengesankan bahwa ini contoh konkretnya, kayaknya politik identitas yang menjadi target objek sasarannya itu kayaknya Anies Baswedan sebagai calon presiden, yang kemudian dihembuskan bahwa identitas Anies ini lebih dekat dengan Islam, orang Arab dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian dihembuskan negatif. Padahal Anies sudah membuktikan bahwa ketika dia memimpin, ini mohon maaf, saya mengambil contoh Anies ini karena ini muncul di medsos dan cukup trending itu. Artinya saya nggak tahu siapa yang menyemarkan tentang Anies yang dikhawatirkan dia justru merugikan bangsa ini karena dia membawa misi politik identitas dengan bahasa yang sempit. Dan Anies sudah membuktikan ketika dia jadi gubernur,
dia memiliki apa? Kita bisa melihat itu ketika komunitas Hindu berterima kasih karena Anies selama memimpin jadi gubernur baru kali ini, kemudian ada pendeta salah satu komunitas gereja. Itu bukti bahwa Anies ketika jadi gubernur dia tidak menggunakan identitas Islamnya, ini satu bukti. Jadi mohon maaf, identitas ini harus didudukkan dengan proporsi dan standar yang benar, saya kira. Itu pendapat saya. Jadi mungkin sementara itu dulu. Jadi seperti itu ya. Justru di sini malah yang sering mendapatkan satu korban, menjadi korban politik identitas ini sebenarnya malah salah satu etnis yang bukan orang yang menurutnya etnis Arab, kan seperti itu, kan lucu. Jadi senjata politik identitas diterapkan kepada orang yang sebenarnya etnis Arab dan itu ditonjolkan keetnisannya. Di mana-mana diserang seperti itu. Anies Baswedan selalu mendapat penyerangan dari etnis kearapannya, bahkan muncul sebutan kadrun lah, inilah. Nah justru politik identitas dipergunakan untuk mendefamasi satu calon, kan seperti itu. Nah, mungkin ini ada tanggapan dari Bapak Hadi, sedikit mungkin bisa menanggapi terkait gambarannya tentang pandangannya tentang politik identitas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politik identitas adalah politik yang didasari atas kesamaan sebenarnya dari beraneka ragam pendapat masyarakat. Gitu. Nah, jadi kalau Anies semacam ini ya mungkin dari pesaing-pesaing yang lain. Jadi sebenarnya politik identitas itu adalah kesamaan. Sebenarnya saya dan teman-teman saya yang lain sama. Akhirnya kan sama-sama mengikuti ini kan ya kesamaan, beraneka ragam dari bermacam-macam pendapat orang lain terus punya kesamaan. Itu sebenarnya politik identitas juga. Pertanyaannya, apakah politik identitas yang seperti itu ya? Misalkan saya sama sampean ini sepemikiran. Kemudian ketika ada pemilihan saya milih sampean. Kan sama toh? Ya kan? Kesamaan misalkan sama-sama latar belakangnya, sama-sama seduluran misalkan. Nah, sama-sama kita di satu kantor advokat yang sama. Saya milih sampean. Ini kan otomatis karena identitas sampean. Hal itu menjadi jahat atau ya, tidak? Enggak ya. Enggak. Artinya sebenarnya politik identitas ini dalam satu sisi tertentu ini dibenarkan, kan seperti itu. Nah, artinya ada sisi negatif dan positif. Nah, pertanyaannya sekarang sisi negatif dari politik identitas itu yang mungkin bisa dimanfaatkan menjadi buruk itu contohnya seperti apa? Contohnya begini, politik identitas ini kan rawan dengan disintegrasi bangsa. Ketika ngomongin kesukuan, identitas kesukuan, kemudian identitas ras, mungkin Arab ataupun Chinese dan sebagainya, orang Jawa, Bugis. Nah ini akan menjadi masalah, akan menjadikan disintegrasi bangsa nantinya. Tapi bagaimanapun bentuknya, identitas itu penting. Gitu. Identitas itu penting. Selama masih mau kebinekaan, identitas itu penting. Selama mau kebinekaan, sesuai dengan lambang negara kita ya, Bhinneka Tunggal Ika. Bukan Indonesia namanya kalau tidak ada pointer-pointer identitas yang ada di bumi Nusantara ini kan gitu. Indonesia ini harus ada identitas orang Bugis, orang Madura, orang Jawa, orang yang Kalimantan, orang kemudian muncullah ini toleransinya dalam bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Justru kalau kita garis bawahi di sini, politik identitas mungkin memiliki memiliki satu poin yang penting sebenarnya. Justru kita ingin melihat suatu kecakapan dari seorang pemimpin, ya justru dari latar belakangnya kan seperti itu. Iya. Awal mulanya seperti itu. Fundamentalnya kan seperti itu. Dari bebet, bobot ya kan, latar belakangnya, sekolahnya di mana, lulusan apa dan sebagainya itu kan hanya bisa dilihat dari identitasnya. Hanya mungkin begini. Politik identitas ini menjadi buruk. Nah, kalau kita lihat contohnya ya, jika dipergunakan untuk mendefamasi suatu kesukuan atau etnis tertentu. Misalkan kita membicarakan Cina dengan kesukuannya kan seperti itu dengan konotasi negatif, itu bisa dijadikan sebuah politik identitas yang tidak benar. Jadi tidak bisa kita pukul rata politik identitas itu semuanya buruk, artinya hanya hal-hal yang bersifat untuk menjatuhkan. Contohnya kita ada Anies, kita terus Anies orang Arab kadrun, ini balik ke Yaman saja, itu adalah identitas yang tidak boleh dilakukan. Misalkan calon lain, misalkan Jokowi dengan misalkan kejawaannya, ya kita kemudian mendefamasi, itu kenapa orang Jawa saja yang jadi? Itu hal-hal yang berkonotasi negatif yang tidak perlu ditampilkan sebenarnya kan. Nah, artinya kita harus mendudukkan. Bahkan yang namanya ramalan Ibu ya. Presiden dari orang Jawa ini termasuk identitas juga. Politik identitas itu ramalan. Dan kalau bukan orang Jawa ini saya yakin
ada nggak yang bisa muncul ini jadi presiden, kan kita belum tahu kan Ini sebenarnya. sekarang sudah mulai Yusuf Kala wakilnya. Wakilnya. Ya, Ya saya pikir begini, terkait politik identitas ini hanya awal-awalnya itu kayak semacam apa ya, Islamophobia lah. Orang-orang yang benci ataupun Jadi ada kurang begitu skenario Ya. ini ya yang hitam atau skenario kok kebetulan iya. Anies ini orangnya juga Islam yang baik, artinya fanatik juga, kan begitu. Yang dia juga menurut- kebetulan menurut, juga suku dari Arab, turunan dari Arab. Menurut kelompok lain, Anies ini lebih dekat dengan kelompok Islam garis keras. Nah. Jadi ada penjustifikasian yang tidak ini. Padahal dan saya kira apapun itu seorang menilai seorang itu apakah dia menjadi pemimpin yang baik dan seterusnya, apakah dia dikhawatirkan, itu bisa dibuktikan ketika orang itu pernah memimpin sebuah ya menjadi pemimpin. Dalam hal ini Pemerintahan, Anies ya. sudah membuktikan itu dalam 5 tahun beliau jadi gubernur dengan program-programnya, dengan apa yang sudah diimplementasikan selama 5 tahun, bagaimana hubungan Anies dengan lembaga-lembaga, ormas-ormas agama dan seterusnya, itu membuktikan bahwa Anies tidak membawa politik identitas keislamannya, kearabannya untuk membangun Jakarta. Ternyata itu tidak terbukti. Namun saya tidak tahu ada kalau saya anggap buzzer aja sudah. Buzzer ini kayaknya sengaja mau menyerang Anies dengan munculnya kapan muncul politik identitas. Padahal politik identitas ini dilakukan sudah sejak dahulu kala. Di zaman bagaimana gaya Islam memimpin, di zaman kerajaan, semua itu menggunakan sampai Bromo Cora pun itu menggunakan politik identitas, di mana ada dan ini harus ada satu garis bawah yang perlu kita tangkap ya. Politik identitas ini menjadi concern itu baru-baru ini kan begitu. Sebelumnya tidak pernah ada concern politik identitas. Ya baru-baru semenjak adanya pencalonan calon 2024 ini ya kan. Nah, mundur ke belakang mungkin sejak zamannya Ahok kan seperti itu, berbicara politik identitas kan seperti itu. Nah, ini mungkin saya perlu klarifikasi kepada senior-senior di sini ya. Kan saya pernah membaca satu pernyataan dari Presiden Soekarno misalkan waktu itu, jika kita ingin misalkan ya membawa nilai-nilai satu identitas keagamaan, misalkan syariat-syariat dari Kristen, Islam atau dan lain sebagainya, maka berpartailah dengan identitas itu pun diperbolehkan kan seperti itu. Boleh. Ada partai Kristen, ada partai Islam ya kan, dengan asas Kristen, asas Islam, bahkan itu dipersilahkan oleh Soekarno kan seperti itu, membawa identitasnya masing-masing. Kok sekarang tidak boleh kan gitu? Mungkin pertanyaan saya, apakah benar dulu seperti itu diperbolehkan kan gitu? Ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Pak Karno. Yang pertama, kalau kepingin jadi orang Islam adalah jadi orang Arab kan seperti itu. Ya. Kalau kepingin jadi orang Hindu ya jangan jadi orang India. Ibaratnya seperti itulah Ya. gambarannya. Artinya ya kita harus dalam rangka NKRI ini yang Bhinneka Tunggal Ika dari suku, agama dan sebagainya, ini tetap menghadap keberagaman tadi menjadikan lebih satu gitu. Lalu yang perlu menjadi tolak ukur lagi ketika ada bahasa politik identitas. Sekali yang paling terpenting bagaimana sih cara memilih calon pemimpin yang baik. Tentunya kita punya parameter ukur. Nah, parameter ukur yang harusnya kita pelajari. apa sih? Mungkin dari sisi pendidikannya atau mungkin pengalaman pekerjaannya. Ini yang paling terpenting. Jangan sampai kita milih kucing dalam karung. Meongnya bagus, begitu dibuka ternyata budikan, buripen dan sebagainya. Ini yang paling terpenting. Mau identitas apa saja sudah. Itu kita punya draft ataupun tolak ukur parameter tersendiri. Saya kepingin menjadi memilih pemimpin itu yang harusnya begini. Gimana Indonesia ini nanti ke depannya bisa menjadi baik. Harus dipimpin oleh orang yang mau gimana. Kalau memang dulu mungkin ada istilah demilitarisasi ya. Dari kalangan TNI yang jadi presiden di era Orde Baru. Sekarang ini mulailah dari orang-orang masyarakat umum yang bisa menjadi presiden. Ya monggo, kita harus punya rank ataupun parameter ukur. Apa sih yang menjadi saya harus memilih si A, si B dan si D. Ini ada parameter ukurnya. Ini yang paling terpenting yang perlu ditanamkan pada masyarakat sehingga tidak memilih kucing dalam karung. Itu Mas. Siap. Terima kasih. Ini panas sekali ya obrolan kita, dan mungkin harus kita akhiri di sini.
Jadi poin-poin kesimpulan yang bisa kita ambil ini sebenarnya politik identitas ini sudah sejak lama kita pergunakan ya kan. Dan secara fundamental berpolitik ya otomatis harus artinya dengan pernah di eranya Pernah di eranya. politik identitas itu tumbuh subur dan makmur, dibuktikan dengan itu tadi ada Persis Ya. partai Masumi, Masumi, PKI, PKI, terus Ya, artinya Partai Kristen. pernah Semuanya kan identitas. Partai Pak. Kristen Indonesia ini pernah ada. pernah ada era-era seperti itu. Dan sekarang Ya selama tidak menimbulkan diskriminasi bangsa nggak jadi masalah sebetulnya. asalkan juga kita tidak menggunakan identitas itu dalam rangka mendefamasi kan Nah. seperti itu. Nah, mengucilkan satu etnis tertentu. Tertentu. Nah, dan sekarang ini yang lebih penting daripada membahas tentang politik identitas ya kan, itu membahas tentang bagaimana kita itu mencari kriteria Nah, pemimpin, parameter parameter ukur pemimpin yang seperti apa yang mau kita ya kan, yang mau kita pakai di Indonesia ini, mau yang pendidikannya seperti apa ya kan, mau yang kebijakannya seperti apa, Atau pengalaman kerjanya. pengalaman kerjanya. Nah, oke, terima kasih obrolan Ya. kita, semoga bermanfaat. Demikian saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.